hari ini lewat pujian dan penyembahan, kami percaya itu naik menjadi dupa yang harum sampai ke tahta-Mu yang maha kudus dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, Roh Kudus. Biarlah setiap firman Allah yang kami dengar, kami materikan dalam kehidupan kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, yang pada akhirnya kedapatan tetap setia. Dan Engkau berkata, marilah, hai engkau yang tetap setia, mari bersama-sama dengan Aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa-Mu siap untuk melakukan pelayanan? Apa yang menjadi kehendak hati-Mu, urapi hamba-Mu. Setiap tutur kata, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah sesuai sekehendak daripada Tuhan. Kami tolak segala iblis setan, roh jahat yang mencuri kebenaran firman Allah, benih-benih firman Allah. Biarlah hadirat Tuhan yang ada di tengah kami. Malam hari ini kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, agar kita siap lakukan. Amin. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Luar biasa malam hari ini saya sampai ngos-ngosan dibawa oleh Nancy dengan puji-pujian yang wow. Saya kira Tuhan juga disenangkan hatinya malam ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tetap belajar tentang Christ likeness. Kalau minggu lalu saya berbicara bagaimana tentang menjadi serupa dengan Allah. Hari ini saya mau berbicara tentang keserupaan, kualitas keserupaan. Kita langsung saja. Baik, kita buka dulu Matius 5 ayat 13. Saya saja ngos-ngosan Nancy, apalagi Nancy yang ngos-ngosan, tapi luar biasa. Matius 5 ayat 13, firman Allah bunyi demikian, kamu adalah garam dunia, saya dan saudara adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita tahu bahwa garam ini tidak akan mungkin bisa diasingkan. Namanya garam, dia tetap asin. Tetapi ada kata-kata yang luar biasa di sini. Jika garam itu menjadi tawar, artinya kalau saudara dan saya menjadi tawar, tidak lagi menjadi garam di dunia ini, maka bagaimana caranya selain dibuang dan diinjak-injak? Ini kehidupan, kualitas kita. Kita tahu bahwa saya dan saudara telah dimateraikan Tuhan untuk menjadi garam. Kita tahu garam itu banyak fungsinya sebagai penyedap. Bukan hanya sebagai penyedap, garam juga sebagai pengawet. Ya kan? Di daerah-daerah tertentu garam ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut kepada apa sih yang dimaksud dengan kualitas keserupaan. Kalau di dalam visi dan misi kita, itu kualitas keserupaan itu disingkat menjadi salt, ya? Salt, dia menjadi garam. Kok lompat ya di sini? Caranya nggak langsung sini. Nah, kualitas di dalam visi dan misi GBI Rock itu disingkat salt. Salt artinya garam. SALT. Salt. Kita masuk satu demi satu. Apa yang diartikan oleh yang pertama? Yang pertama spiritual atau rohani. Ini harus menjadi kualitas kita. Nah, kita tolong dibuka dulu Matius 26
ayatnya 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Rohani saya dan saudara itu adalah yang penurut, daging lemah. Saya ambil satu contoh yang paling simpel. Ketika Adam dan Hawa jatuh, apanya yang membuat dia jatuh? Rohnya lemah, dagingnya lemah, rohnya ngikut aja. Ketika iblis berkata bahwa buah ini bagus dimakan, maka dia nurut, rohnya nurut. Sebabnya sangat penting kualitas kita yang pertama, yaitu kerohanian kita. Kenapa kerohanian kita itu sangat penting? Coba kembali ke slide. Oke, itu sudah kita baca. Nah, kehidupan rohani harus selalu dibaharui. Jadi yang pertama adalah kualitas rohani kita itu harus selalu dibaharui. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apa itu batin? Roh. Roh kita harus selalu dibaharui dari hari ke sehari. Olehnya sebabnya sangat penting jika ada ibadah-ibadah seperti ini, ada kegiatan-kegiatan rohani kita datang, supaya kerohanian kita ini terus dibaharui dari hari ke sehari. Jadi dikatakan bahwa roh kita itu penurut dan daging lemah. Kenapa roh sangat penting? Tuhan menekankan roh, bukan daging. Karena daging itu akan kembali ke tanah dan menjadi debu tanah. Tetapi roh kita akan terangkat bersama dengan Kristus. Tapi kalau roh kita tidak dibaharui dari kesehari ke sehari, maka gampang mudah yang dikatakan tadi, roh itu nurut, daging lemah. Ketika ada pencobaan, ketika ada masalah, atau ada tantangan kehidupan ini, maka rohnya nurut, mau kemana? Ketika daging berkata, ya sudahlah, minggu ini kita nggak usah ibadah, nanti minggu depan masih ada waktu. Rohnya nurut saja. Walaupun kita sudah belajar bahwa kita diberikan yang namanya hak free will, kebebasan untuk memilih. Olehnya roh kita harus betul-betul mantap. Kualitas yang pertama yaitu spiritual kita, kerohanian kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Caranya jangan serupa dengan dunia ini. Bagaimana caranya kita memperbaharui hidup kita? Kita jangan serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dititik beratkan supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Ternyata godaan-godaan orang jatuh di dalam dosa itu godaan dunia. Ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, tiba-tiba dia dibawa oleh roh ke padang gurun. Lalu iblis mulai mencoba daripada roh Yesus sendiri. Jika kau mau menyembah aku sekali aja, semua apa yang ada diperlihatkan, kemewahan-kemewahan dunia, maka aku akan memberikan engkau seluruh kemewahan-kemewahan. Lalu Yesus berkata, tidak ada yang lain selain daripada Allah yang disembah. Ini yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Kualitas keserupaan yang kita pelajari dari visi dan misi GBRO. Visi kita apa? Representative of Christ Kingdom, menjadi wakil kerajaan Allah. Itu harus kita ingat terus. Misinya apa?
Misinya ada 3. Ada yang sudah tahu itu? Exalting the Lord, meninggikan Allah. Equipping the kingdom leader, mempersiapkan daripada pemimpin-pemimpin kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, expanding the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Saya banyak berbicara dengan Bapak Tuhan, saya dikasihkan satu misi bahwa gereja lokal Pinrang harus memiliki misi lokal namanya. Jadi kita juga harus memiliki misi kita. Apa tujuan kita sebenarnya beribadah? Apakah kita karena hanya tuntutan agamawi, ataukah tuntutan kerohanian kita ini kita haus, kita lapar, kita butuh yang namanya firman, kita butuh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada kegairahan. Sehingga ketika kita meninggalkan tempat ini, dalam hati kita berkata, wow, Yesus luar biasa. Siapa saya dan saudara? Saya mengutip daripada hamba Tuhan Pastor Chris Manusama bilang begini, ketika iblis melakukan satu saja kesalahan, dibuang. Tetapi saya dan saudara ketika jatuh dalam dosa, anaknya yang tunggal datang untuk menebus saya dan saudara. Artinya betapa berharganya saya dan saudara. Sebab itu setiap hari kita harus mendengarkan kebenaran firman Allah, memperkuat yang namanya kerohanian kita. Sebab ketika kita meninggalkan dunia ini, ada rohani kita, tubuh rohani kita yang naik. Tubuh jasmani kita belum waktunya. Kalau rohani saja kita tidak dibaharui dari hari ke hari, bahkan semakin merosot. Kegiatan ibadah kita hanya tahu ya mungkin dulunya kita sebulan sekali, lalu 3 bulan sekali. Saya berharap khususnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari bangkitkan gairah. Saya sangat-sangat care untuk tetap datang di tempat ini. Jika ada jam-jam harus kita beribadah, saya akan menyempatkan waktu semaksimal mungkin. Itu mari kita bangun kerohanian kita. Sebab tanpa hal itu kita bangun, maka gampang sekali. Sekali lagi saya mau katakan gampang sekali ketika ada tantangan, masalah, pencobaan dalam hidup ini, kalau kita jatuh di dalam dosa. Banyak anak-anak Tuhan meninggalkan keyakinannya, terpicu karena mungkin laki-lakinya gagah, atau sebaliknya wanitanya cantik, yang meninggalkan keyakinannya. Saya punya anak muda anak muda yang saya bina waktu saya koordinator kaum muda. Mereka sudah melayani di atas mimbar. Tapi setelah saya tinggalkan, saya ke Manado, saya pulang, saya dapat kabar mereka sudah musuh. Saya datangi, saya tanya apa sebabnya. Ya, karena suaminya agama ini. Saya tidak mau saudara dan saya hanya karena kepicut dengan kemewahan dunia, hanya karena terpengaruh dengan keadaan kondisi, sehingga cepat sekali. Sekali lagi saya katakan bahwa roh kita ini penurut, dia nurut aja. Ketika daging kita lemah, dia nurut. Roh kita tidak bisa paksa kita. Makanya di dalam hati kita itu, dalam diri kita ada pertentangan. Ketika terjadi pergumulan, ada suara berkata jangan, tetap percaya saja. Ketika harus meninggal, Tuhan Yesus disampaikan berita, lalu Tuhan Yesus sengaja terlambat 2 hari, tidak datang ke sana. Ketika datang, dia bertemu dengan Maria dan Marta. Lebih dulu Marta berkata, Tuhan, orang yang engkau kasihi, yang engkau cintai telah meninggal. Dia telah meninggal kurang lebih 4 hari. Lalu Yesus berkata, dia tidak meninggal, tapi dia tidur. Secara logika, Maria dan Marta berpikir bagaimana tidur? Ini sudah di dalam
kuburan. Mayatnya pun sudah bau. Tapi ketika Tuhan Yesus ada di sana, dia berkata, gulingkan batu ini. Lalu dia teriak, Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar. Asal percaya saja. Sampai tahap apapun, saudara. Ketika tantangan coba datang, kalau saudara tidak percaya, mulai bimbang, mulai ragu, mulai logika kita, rasional kita sudah mulai bermain. Akhirnya banyak yang bermain rasional menjadi ateis. Saya jujur memiliki teman-teman yang menjadi ateis kan. Bahkan banyak hamba Tuhan hanya sekedar melakukan tugasnya, ambil persembahannya, ambil PK-nya, pulang. Tetapi dalam hatinya tidak ada keyakinan, tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala hal. Hari ini saya mau berbicara di sini. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara semua, ini satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Pintar. Kita diberikan keyakinan, kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan untuk bisa memulai dengan hal yang luar biasa ini. Dan kita bisa lihat Tuhan pakai saudara semua untuk bisa melakukan kehendak Allah. Kerajaan Allah menjadi pelaksana kerajaan Allah di muka bumi. Mari bangun kerohanian kita, spiritual kita harus dari hari ke sehari terus melalui proses apapun. Ketika kita mengalami masalah karena kita betul-betul dekat dengan Tuhan, lalu kita datang kepada Tuhan, kita berlutut dan berdoa, walaupun belum waktunya Tuhan menjawab. Mungkin dengan sudah menangis, meneteskan air mata. Ketika Tuhan Yesus pun mau disalibkan, dikatakan bahwa keringatnya bercucuran, bahkan berdarah. Manusianya berkata dia tidak mau, tapi dia tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir. Siapa saya dan saudara, kalau telah diberikan satu tanggung jawab dan kepercayaan, mari lakukan itu. Sebagai jemaat, mari lakukan sebagai jemaat yang betul-betul militan. Orang di luar sana, mereka betul-betul militan. Ketika kepala dari jemaat mereka berkata tidak, mereka semua tidak. Walaupun itu mungkin dalam logika itu salah. Ada perdebatan-perdebatan yang terjadi. Tapi saya kira ketika kita percaya dengan Kristus, memang banyak hal di luar logika. Kasihilah musuh. Percayalah, segala sesuatunya Tuhan akan tanggung. Di dalam doa dan pengharapan. Terus main logika kita berpikir begini. Loh, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah melayani, kok masih ada? Tuhan mau membawa kita the next to the level, untuk naik satu tingkat lagi, lebih lagi. Oleh sebab itu saya berharap, mari militan. Setiap kita yang sekarang hadir, tetap sampai pada akhirnya, saya dan saudara tetap yakin tidak akan berubah dalam badai gonjang. Lagu tadi luar biasa sekali. Gunung-gunung pun tunduk memuji, memuliakan Dia. Spiritual. Kualitas yang pertama adalah spiritual, kerohanian kita. Kalau rohani kita hanya timbul tenggelam ketika senang, ketika ya lagi kebetulan banyak mungkin tebal-tebal dompet, waduh girang-girang, datang beribadah, bersorak-sorai, senyum. Saya tidak menyindir satu yang lain, tapi saya mau bilang begini, itu pun saya pernah alami. Menjadi kesaksian saya. Pernah satu kali, kami hanya memiliki uang 1.000 perak di rumah. Tapi saya harus menjadi WL. Tahu berapa waktu itu. Saya tetap melayani Tuhan. Pulang saya dari di atas mimbar. Saya hanya bilang begini, Tuhan, saya hanya tahu saya melayani Engkau. Walaupun saya tahu di rumah mereka masih kecil-kecil semua. Saya pulang, habis melayani. Lalu saya meneteskan air mata. Saya bilang, inilah yang harus saya bayar Tuhan. Tapi entah beberapa menit kemudian, beberapa jam, ada orang mengatakan sesuatu. Mujizat Tuhan itu tidak pernah terduga. Yakin aja. Jangan pernah bermain logika untuk bagaimana kita mau mengenal Tuhan. Tuhan itu, firman Allah berkata, Tuhan itu nggak bisa diselami. Kita sudah mulai membuat RAB, rancangan-rancangan, anggaran-anggaran kita meleset.
total meleset. Tapi pada sasarannya akan sama. Kenapa sampai demikian? Sekali lagi Tuhan tidak bisa disalami. Kalau Tuhan gampang disalami, dia bukan Tuhan. Olehnya setiap apa yang menjadi tantangan itu, anggaplah itu sebagai naik kelas, ujian hidup kerohanian kita. Bapak Ibu. Berikutnya, otoritas. Sound, S, spiritual, A, authority. Saya dan saudara diberikan yang namanya otoritas. Amin. Jadi saya dan saudara bukan sekedar jemaat biasa yang tidak memiliki otoritas dan kuasa. Diberikan kuasa untuk apa? Memerintah. Kejadian 1 ayat 26. Ini harus sering saya ulang-ulang karena ini yang menjadi big picture kita. Gambar besar kita sebenarnya kembali kepada asalnya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya sudah mengupasnya di Selem, Demuk, supaya mereka berkuasa. Bahasa Ibrani-nya rada, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Rada itu artinya memerintah, dominion, surung. Jadi saudara bukan sekedar manusia biasa, tapi saudara diberikan yang namanya otoritas. Bahkan bukan hanya kuasa untuk memerintah, tetapi diberi kuasa untuk menaklukkan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini, taklukkan, kawas, dan berkuasalah rada atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap. Jadi kata taklukkan, menaklukkan itu kawas, menginjak. Jadi, kita diberikan kuasa, power, otoritas. Kalau kita paham tentang otoritas, kuasa, saya pernah melakukan yang namanya perjanjian. Di situ ada biasa kalau diberi kuasa, yang memberi kuasa, yang diberi kuasa. Yang memberi dan diberi kuasa ini memiliki kesamaan, kewenangan, kewajiban yang sama. Jadi kalau yang diberi kuasa disebutkan di situ, redaksinya berkata bahwa saudara atas nama A bla 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 ini diberi kuasa untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan bla 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 bla. Jadi dia memiliki kuasa untuk mewakili. Saudara, mewakili. Saya dan saudara diberi kuasa mewakili siapa? Mewakili yang maha besar di atas. Wow, luar biasa saudara. Bukan mewakili orang-orang biasa di sini. Kalaupun saudara disuruh mewakili Pak Bupati di tempat ini, saudara pasti bangga. Saudara pasti berjalan dengan dada yang dibusung. Dan kalau Erik jalan, mewakili bupati, orang dekatnya bupati. Halo, Erik. Halo, biasa aja. Dalam hati lah. Saya ini diberi kuasa Pak Bupati. Pas datang anak buah situ, aku bikin di situ kerja. Tahu saya siapa? Saya diberi kuasa. Mantap. Tapi kita nih dikasih kuasa sama Tuhan. Itu masalah. Langsung lihat orang saya, waduh, minder. Jangan. Rada berkuasa untuk memerintah. Mungkin belum kita melihat hal itu, tapi kita percaya mungkin bukan kita atau orang lain yang kita perintah. Mungkin anak cucu kita yang memerintah. Kita meregenerasi. Ataukah nantinya ketika naik bersama-sama di Yerusalem baru,
saya dan saudara memerintah. Amin. Waktu berkata itu bahwa kita akan memerintah bersama dengan Kristus di Yerusalem. Amin. Saudara mau berkuasa? Haleluya. Haleluya. Saudara mau menaklukkan segala roh-roh jahat? Taklukkan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu betul-betul yang membuat manusia pada awalnya itu jatuh di dalam dosa. Kita tidak boleh berpikir bahwa roh-roh jahat itu dia rupanya mukanya seram, matanya hitam, ya hidungnya bengkok, giginya bertaring. Nggak lagi. Roh-roh jahat itu tidak seperti itu sekarang, bukan seperti Dracula, bukan seperti di sini bilang Popo. Bukan lagi. Jangan berpikir seperti itu. Roh-roh jahat itu bisa masuk ke dalam segi aspek apapun dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari. Dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai orang terdekat kita. Dia bisa pakai sesama jemaat. Dia bisa pakai hamba Tuhanmu untuk menjatuhkan engkau. Hamba Tuhan manusia biasa. Saya pun manusia, tapi bukan alasan bagi saya untuk tidak menyempurnakan hal. Jangan sampai ketika hamba Tuhannya, hamba Tuhan juga manusia. Wah, ada tuh alasan. Ketika saya mengambil satu keputusan berikan untuk menjadi hamba Tuhan, hidup saya harus berubah. Minimal di dalam keluarga saya. Jujur banyak hal yang harus saya ubah. Dan melalui berproses. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu Saudara, otoritas kuasa itu. Otoritas kuasa untuk apa? Ya, ini aja. Matius 28 ayat 19. Yesus memerintahkan kepada muridnya, diberikan kuasa, perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kuasa itu dipakai untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa baptis dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kuasa itu sosokan, bukan kuasa itu kita pakai untuk membanggakan apa. Kita harus menjadi wakil kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan saja yang melayani di atas bumi. Oh, itu kerjanya Pak Pendeta tuh, itu kerjanya Ibu Pendeta. Kita hanya melayani. Saudara harus paham sampai di sini. Amin. Saya dan saudara sebenarnya hanya beda dalam pelayanan. Tetapi di mata Tuhan saya dan saudara sama. The same. Sama. Saya kasih bukti ya, saya kasih contoh ya. Mau? Saya kasih contoh. Nah, ketika Tuhan memberikan satu ilustrasi perumpamaan, ada orang datang bekerja, ya kan? Jam 8 diberikan 1 dinar. Terima nego, oke, kasih 1 dinar jam 8. Sampai jam 5 ya. Terus ada yang datang lagi jam 10, nego lagi. Dapat juga 1 dinar, selesai jam 5. Lalu ada lagi yang datang jam 12, diterima lagi. Nego 1 dinar. Terus ada yang datang jam 3. Nego tetap dapat 1 dinar, selesai jam 5. Jam 8, jam 10 ngomel. Loh, mereka datang cepat, terlambat. Saya datang lebih awal, kok sama? Apa artinya? Artinya siapapun saya dan saudara, apapun kita punya pelayanan, Tuhan memandang saya dan saudara sama dengan Tuhan. Amin. Saudara tidak berlebih-lebih. Jangan berkecil hati bilang, aduh, saya jemaat biasa. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh sebagai jemaat biasa datang, sekali lagi saya katakan, ada satu ilustrasi cerita seorang ibu-ibu yang janda tua setelah meninggal dengan pendeta yang meninggal, lalu naik ke surga. Pendetanya bertanya kepada malaikat ketika ditunjukkan rumahnya, ini rumahmu. Nah, terus di samping rumahnya ada rumah yang besar. Dia tunjuk, saya punya rumah. Kan lihat, dia ini, loh, itu ibu janda di dalam gereja hanya suka menyapu.
Kok bisa ya? Malaikat kenapa bisa? Dia lebih memiliki rumah yang megah daripada saya. Tuhan bilang apa? Malaikat bilang apa? Malaikat bilang begini. Janda itu memang kelihatannya tidak melayani, tapi dia yang mendoakan kamu. Tiap jam-jam tertentu dia datang di gereja membersihkan gereja, ngatur-ngatur. Jadi ya, kita yang masih ngatur-ngatur ini jangan punya nyesel-nyesel ya. Kita tetap berdoa, mudah-mudahan di akhir bulan kita sudah dapat suplai sound. Saya ketemu Pak Robert, tapi kita tidak mengenalkan manusia sekali lagi. Tuhan yang bekerja. Pak Robert pesan langsung dari Jakarta, dia bilang nanti saya kirim atau kalian mau jemput? Saya jemput, siap. Saya nanti mungkin ada tanda terima apa. Saya tahu sekali tadi kalau seperti kondisi begini, wow sibuk dengan atur sound apa segala macam. Sekali lagi, upahmu besar. Ya, Tuhan memperhitungkan semuanya. Jadi kalau sudah ada sound, kita baca, langsung tarik pakai kereta, set, atur kabelnya, selesai, tidak butuh panjang lama. Amin. Tapi kalau saya bilang jemput-jemput, saya masih siap. Puji Tuhan, nggak ada masalah tuh. Saya mau jemput-jemputan. Saya datang di sini jam 1, baru saya muter-muter pindah untuk jemput jiwa. Puji Tuhan. Namanya itu tugas kita. Ya, kita harus bersemangat. Karena kita dikasih kuasa oleh Tuhan untuk dilaksanakan. Pergi. Nah, Tuhan bagusnya gini loh. Dia tidak sekedar memberikan perintah, tetapi juga memperlengkapi kita dengan otoritas, dengan radah tadi. Markus 6 ayat 7 bilang begini, ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua, ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Kita harus menerima kuasa. Yang pernah memikirkan bahwa gereja yang wah itu kalau sudah jemaatnya ratusan, kalau sudah full semua, Tuhan tidak melihat yang sebenarnya kuantitas, Tuhan melihat kualitas. Serindu apakah saya dan saudara untuk datang menyembah Tuhan? Serindu apakah saya dan saudara untuk mempraktekkan otoritas itu, kuasa itu yang dikasih, untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang bahwa Tuhan saya baik, Yesus saya baik. Walaupun mungkin di rumah kita kehidupan kita tidak sama dengan seperti yang orang lihat. Karena dunia itu selalu melihat tanda kutip, kamu punya apa, rumahmu berapa, mobilmu berapa, usahamu apa. Mari mindset ini kita ubah. Rasional kita berpikir, saya telah ditebus. Saudara mungkin punya banyak harta, tapi tidak menjamin saudara diberikan keselamatan kalau belum kenal Kristus dan belum menyerahkan total hidup kita dalam Kristus. Amin. Nah, walaupun kita mungkin hidupnya biasa-biasa, tapi ada jaminan. Yang penting hidup kita betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kuasa, radah, tabas, menaklukkan roh jahat. Mari, roh jahat itu tidak lagi berwujud seperti yang kita nonton dulu. Saya nonton dulu Dracula pertama sekali di televisi, saya betul-betul dibikin tidak tidur karena ketakutan. Kalau tiba-tiba Dracula ini muncul, wah dibuat. Atau ada dulu pocong di TVRI, ngeri luar biasa. Sudah seperti itu lagi, ya. Roh jahat itu bisa berubah malaikat. Jadi iblis itu bisa berubah menjadi malaikat kudus. Wow, penampilannya kudus, kata-katanya kudus, semuanya kelihatan wah hebat. Tapi saya belajar dari diri saya. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan munafik, tampilnya wah
kayak ngajarnya hebat pasti. Tapi setelah pulang, ini gereja-gereja yang bagaimana? Biasa kan? Kemarin saya habis antar Agnes, ada salah satu gembala yang sudah dipindahkan dari pintunya, dia buka langsung. Asik. Untuk menjadi kudus banyak sekali Pak. Sekali lagi, menjadi syarat masuk dalam kerajaan Allah. Sekali lagi saya bilang itu. Jangan kita berpikir hanya sekedar datang duduk sudah pulang. Nah, sampai di situ saudara. Saya ingin menanamkan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya kasih mari membangun. Yang pertama itu kerohanian saudara. Yang kedua kita harus memahami kita diberikan sebenarnya tugas. Tugas itu bukan sebenarnya kuasa yang kita mau sewenang-wenang kita gunakan, tapi itu sebenarnya tugas. Tugas itu yaitu menyampaikan kebenaran kerajaan. Yesus tidak datang untuk memberitakan agama. Yesus tidak pernah membawa agama, tapi dia membawa berita kerajaan Allah. Berita kerajaan Allah inilah yang saudara dan saya harus sampaikan kepada setiap orang. Takut Pak, memang kita minoritas. Jadi tantangan saya menjadi pergumulan kita semua. Mari jangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Mari jangkau orang-orang yang belum tahu yang namanya Yesus itu siapa. Kalau kita sudah tahu, kita sudah menikmati kasih Yesus Kristus yang telah menebus, menyelamatkan saya dan saudara, mengangkat saya dan saudara yang tidak kenal Kristus menjadi kenal Kristus. Jangan nikmati sendiri. Kami sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Yang berikutnya, L, leadership, pemimpin. Menjadi pemimpin harus menerima saran, masukan, dan kritik. Keluaran 2 ayat 14. Tetapi jawabnya, nah ini pertama kali ketika Musa mau membela kaumnya, ya, dijawab oleh salah satu daripada orang Israel. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Itu ditujukan kepada Musa. Apakah kau bermaksud membunuh aku sama seperti yang kau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah terjadi. Saya ulas kembali kenapa itu terjadi. Ketika Musa melihat salah satu kaumnya disiksa oleh orang Mesir, maka dia mengambil tindakan dan membunuh orang Mesir itu. Ternyata dia pikir tidak ketahuan. Ketika terjadi perselisihan antara orang Israel, dia datang. Dia bilang, jangan kau bertengkar. Kamu itu sama-sama. Seharusnya tidak ada pertengkaran di antara kita. Kita harus, ini bahasa saya mungkin seperti itu. Saya coba menyederhanakan kata-katanya Musa. Yang satu jawab begini, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Yang pertama, menjadi pemimpin harus bisa menerima saran, masukan, dan kritik. Saat itu mungkin Musa takut, tapi seharusnya dia berpikir, harus menerima masukan ini. Siapa mengangkat kamu? Oke, mari kita duduk. Menjelaskan segala gamblang. Kenapa kita ini ditunjuk untuk menjadi pemimpin? Jadi leadership, kepemimpinan itu harus kita miliki. Saudara, pemimpin yang paling skop kecil apa? Dalam keluarga. Itu skop yang paling kecil. Ketika berkeluarga, memiliki keluarga, akan ada anak, itu kita pimpin semua kerohanian mereka. Walaupun itu single parents, saya tahu di sini ada beberapa ibu-ibu yang luar biasa single parents, harus menjadi orang tua tunggal. 2 orang saja sepasang suami istri belum tentu bisa membawa anak mereka lebih baik daripada apalagi single parent. Tapi kalau saya lihat luar biasa. Kalau kita tetap cinta Tuhan, itulah pemimpin yang skop paling kecil.
Kita harus memahami itu. Saudara, kualitas yang ketiga adalah leadership kita bagaimana? Bagaimana caranya kita memimpin? Kita harus menerima syarat. Pemimpin yang baik itu harus, walaupun saya nantinya akan menjadi gembala di tempat ini, sekali lagi saya katakan komunikasi itu penting. Saya sudah banyak berbicara dengan Pak Robert, bagaimana misi dan visi saya di tempat ini. Bahwa memang tidak bisa tanpa komunikasi. Tidak bisa istilahnya sekedar oh saya karena saya gembalanya, karena saya pelayan intinya. Tidak, kita komunikasi. Mari kita bangun itu komunikasi. Saya sangat melestarikan komunikasi itu. Baik ketika saya ada di Parepare. Kalau ketika tidak ada komunikasi, atau dalam keluarga tidak ada komunikasi, orang tua tidak ada komunikasi dengan anak, hancur. Komunikasi sangat penting. Pemimpin harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Yes, itu harus. Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Musa diserang. Musa dikatakan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang membawa kawanan Israel keluar daripada Mesir dengan anak-anak mereka, dengan ternak mereka sampai kehausan. Tetapi apa yang terjadi? Musa memukulkan tongkatnya pada batu dan keluar. Itu juga salah sebenarnya. Kalau kita membaca cerita ini, Musa mungkin mau bertanggung jawab pada bangsa yang dipimpin, tapi pandangan Tuhan salah. Sebab Musa melakukan hal itu tanpa negosiasi dengan Tuhan dan dengan emosi. Ya pukul batu itu, lalu keluarlah air. Pemimpin yang baik harus bertanggung jawab. Mari ketika kita ditunjuk menjadi pemimpin apapun, sekecil apapun, pemimpin PW, pemimpin multimedia, pelayanan apa yang kita dipercayakan memimpin, mari pimpin dengan tanggung jawab. Jangan lari daripada tanggung jawab. Saya mau bilang, saudara cakep, hebat. Untuk Tuhan mau datang langsung bisa semuanya disetting tepat waktu. Itu kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita pikir, aduh, ngapain ya? Saya kok mau repot-repot untuk atur segala macam soal. Peran saya dari Parepare naik motor dia. Jangan ini minggu saja ya. Minggu depan tidak datang. Saya berdoa mudah-mudahan tetap dia kuat. Soalnya dia pemabuk bu. Ajak naik mobil, dia bilang jangan nih, nanti saya muntah. Iya, puji Tuhan. Leadership, pemimpinan. Pemimpin harus bertanggung jawab. Pemimpin juga berbicara, ini tanggung jawab bukan hanya dalam pelayanan, tetapi dalam aspek apapun yang kita dipercayakan harus bertanggung jawab sampai selesai. Yang berikutnya, pemimpin harus melahirkan pemimpin yang baik. Ada banyak pemimpin tidak mau tempatnya dilenser. Ada banyak pemimpin tidak mau meregenerasikan generasinya untuk mengganti. Tapi saya mau bilang pemimpin yang baik itu harus melahirkan pemimpin yang baik. Amin. Artinya apa? Artinya kepemilikan bukan lagi menjadi prioritas seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin kalau sudah duduk di posisi enak, sudah enak, dia tidak lagi mau diganti. Dia berusaha untuk terus menerus sehingga posisinya itu aman. Ingat, orang yang mempertahankan kepemilikan berarti ada sesuatu hal yang salah di situ. Ada sesuatu hal yang sudah dibuat yang ingin dia pertahankan. Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang,
dan pemimpin 10 orang. Yitro menyampaikanmu, mertua Musa menyampaikan kepada Musa, kamu tidak bisa kerja single fighter dengan jutaan orang seperti ini, tidak bisa. Kalau kau hanya mau menjadi pemimpin single fighter tunggal, hancur. Jadi kalau ada pemimpin yang single fighter yang berusaha merangkap semuanya, percaya tidak akan lama. Dia harus mendelegasikan. Sebabnya itu visi kita representative of Christ Kingdom, menjadi wakil kerajaan Allah. Tuhan mau saya dan saudara menjadi wakil, menjadi pemimpinnya. Tapi kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Bincang-bincang tadi dengan Nengsi di mobil, dia suka kalau ngajar anak-anak yang mau belajar untuk menjadi song leader, singers. Memang kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin seperti itu. Apa yang kita bisa, kita harus lahirkan. Kita harus turunkan. Orang yang betul-betul melahirkan pemimpin yang baru, itu orang-orang yang betul-betul menjadi pemimpin yang hebat. Karena pemimpin itu akan dikenal. Pemimpin itu akan selalu diingat bahwa dia lah yang menciptakan. Saya mungkin bisa ganti melahirkan, mungkin lebih bagus. Bukan melahirkan, membentuk. Pemimpin harus membentuk pemimpin yang baru, bukan melahirkan. Lahir mungkin bisa disinonimkan atau disamakan dengan seorang ibu melahirkan anak. Itu namanya warisan, legacy. Bukan itu. Saya mau berbicara bukan legacy, bukan warisan. Tapi saya mau berbicara bahwa pemimpin itu dibentuk. Pemimpin melalui proses. Bukan pemimpin itu dilahirkan. Karena banyak pelayanan begitu. Akhirnya menjadi pelayanan dinasti, pelayanan warisan. Dia bukan pada tempatnya di situ, sehingga terjadilah perpecahan. Saya sudah komitmen dengan istri saya. Pelayanan dipindah. Jika suatu saat ini sudah berkembang dan ada pemimpin yang baru, dan bukan saya di tempat ini, saya akan siap untuk meninggalkan tempat ini, berikan pemimpin yang baru. Asalkan memang memiliki visi dan misi yang sama ketika kita membentuk pelayanan di tempat ini. Tidak ada yang namanya pemimpin yang ada. Saudara harus melahirkan pemimpin yang baru. Saya bicara di sini, ingat saudara bisa catat. Saya tidak akan menggoda dan menelan luka saya. Karena saya orangnya komitmen ketika saya berbicara, saya akan pegang teguh itu. Dan itu saya sudah sampaikan ketika rapat-rapat regional. Pintar terbuka perintisan. Saya tidak mau ada yang namanya dinasti, pelayanan dinasti. Nah, jika daripada keturunan saya tidak memang dibentuk untuk menjadi pemimpin, no way, tidak akan. Silakan. Suatu saat umur saya pun tidak akan panjang. Ya. Semua kita memiliki batasannya. Maksudnya, saya mau bilang, kalau Tuhan panggil saya ketika saya selesai di tempat ini, saya mau. Itu hak daripada Allah. Semua saya dan saudara bukan dilihat daripada tuanya baru kita tinggalkan. Tidak, ada anak muda meninggalkan dunia ini. Tuhan panggil. Kadang-kadang ada orang yang baik gitu, kok terlalu baik, dia cepat sekali dipanggil. Ada orang yang bahkan jahatnya luar biasa, sampai setingkat-tingkat, sampai langit yang ketujuh, kok tidak dipanggil-panggil Tuhan. Pasti, wah ini serunya di dunia. Kalau nggak ada orang jahatnya, tidak ada itu. Kalau nonton apalagi drakor, ya tak? Wah kalau ada orang jahatnya, gagal lagi, cantik, wah sudah bisa berjam-jam di situ. Dan saya bilang, saya mau sekarang Pak itu lebih sensi ya. Tiap kali nonton meneteskan air mata. Nah, Bapak Saudara, pemimpin itu harus membentuk pemimpin yang baru. Ketika hal itu disampaikan oleh Yitro, mertua daripada Musa melakukan.
Oke, inilah ya yang betul-betul dapat dipercaya. Benci akan suap, cakap dan takut akan Allah. Ini loh pemimpin. Ini kriteria pemimpin. Jadi cakap artinya dia mampu cepat tanggap. Pasti istilahnya dulu saya pernah ingat, suami siaga atau pesiaga. Suami siap antar jemput. Nah, jadi itu aja pemimpin dalam keluarga harus sigap. Apalagi kalau pemimpin dalam pelayanan harus cepat. Apalagi tempat kita ini belum permanen. Dalam artian permanen, ya kadang-kadang kalau ada event seperti ini saya tahu. Jika naik harus telepon, Pak ini bagaimana nih? Ada sudah meja diatur segala macam. Lalu saya telepon manajer, gimana nih Bu? Ya udah kalau bapak mau pakai situ, boleh. Tapi bapak atur bekal. Nah, saya kecewanya gini, tidak ada komunikasi. Jadi, nggak apa-apa. Saya tetap langsung saya komunikasi. Ayo kita cepat selesai. Saya pikir kita terlambat, ternyata tepat waktu. Semuanya tepat waktu. Luar biasa. Itu Tuhan itu memang harus sigap, cepat, cakap. Nah itu takut akan Allah. Ini penting nih, takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah, dia tidak akan berani untuk berbuat dosa. Baru saya membuat dosa, Allah sudah. Wah, itu perasaan kita. Tuhan sudah tahu ini. Dan kita sudah tahu sebenarnya rohani kita ini sudah negur, jangan ya. Dapat dipercaya, benci pengejaran suap. Yang mungkin itu masuk ke pemerintahan dulu, zaman dulu banyak orang-orang yang menerima suap, upeti, termasuk Sakeus. Akhirnya ketika ketemu Yesus, Sakeus bilang begini, dari orang yang saya peras atau dari orang cukai yang saya ambil, saya akan kembalikan itu 4 kali lipat. Lalu 50% harta saya bagikan kepada orang miskin. Itulah orang yang sudah kenal Kristus, tidak mau disuap. Banyak kalau posisi kita di pemerintahan, namanya anak Tuhan, pelayan Tuhan, tapi masih terima. Kalaupun mau melakukan pelayanan, yang dicari itu nilainya berapa? Berapa sih yang harus diterima? Saya salah satu hamba Tuhan yang besar, nggak sebut namanya, ketika saya di Manado, TK-nya itu 50 juta di target. Berapa tuh ya? 2006, 2008, kurang lebih begitu ya, 2008. Saya nggak mau sebut namanya, saya takut. Tapi yang saya ketika itu kaget tuh 20 juta sekali. Ya. Mau hotel yang betul-betul kelas. Terus dia punya rombongan harus naik kapal VIP, kelas VIP. Sudah ada sekarang. Oh, Pak, banyak hamba Tuhan yang melakukan ini. Tapi kalau kita sudah memahami ini, kita takut Tuhan, maka ketika Tuhan memberikan kita satu jabatan memimpin, sekecil apapun, mari lahirkan, mari rekrut, mari regenerasikan semuanya. Nah, ini yang harus kita pahami tentang leadership, pemimpinan. Kalau tidak ada generasi baru di tempat ini, saya disampaikan dan juga tadi diingatkan kemarin, jika ada anak-anak yang rindu untuk kita bina. Saya kemarin waktu di Mojong, anak-anak yang sekelas seumuran Agnes itu kasihan, mereka tidak sekolah. Itu ada kurang lebih orang tuanya tidak mampu ke sekolah. Lalu saya sampaikan di rapat regional Makassar, saya ambil foto-foto semua,
Saya hanya butuh satu, dukungan bahwa mereka bisa kita sekolahkan. Gimana caranya, Pak Hendra? Saya begini, kami siap untuk menjadi guru-guru di sana, bukan hanya mengajar Alkitab. Jadi guru sekolah minggu sekali lagi nanti kalau ada yang direkrut bukan hanya mengajar Alkitab, dia harus diajar membaca, dia harus diajar menulis. Jadi saya bilang target saya ngajar mereka itu menulis membaca. Ngapain? Kasih dia firman, kasih dia Alkitab, dia tahu baca. Saya bilang kita harus jadi guru di dunia sekuler dan guru di dunia rohani. Ada menjadi guru-guru yang seperti itu. Itulah pemimpin yang bisa melahirkan. Jadi anak-anak itu kita harus betul-betul rekrut, generasikan untuk menggantikan kita. Siapa yang akan menggantikan kita yang di usia-usia seperti itu? Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan regenerasi kita. Jadi mulai dari sekarang kita harus memiliki yang namanya misi regenerasi. Ini salah satu misi Pinrang, regenerasi. Kalau tidak ada regenerasi, semuanya akan pergi. Seperti Hans, kalau sudah kerja dia akan pergi. Saya bilang nanti ngajar siapa yang ada di sini, mungkin Arika, mungkin Jerika, yang ada di sini menggantikan multimedia, seperti Nancy. Seharusnya ada juga rekrut di sini untuk mengganti pemain musik. Semuanya Erik bilang ke saya, ada tim 1, tim 2, Pak. Oke, silakan. Itu tanggung jawabmu. Lakukan, saya tetap mendukung. Selama itu betul-betul kudus di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Bukan sekedar istilahnya untuk tampil. Banyak yang melayani Tuhan untuk tampil. Banyak gereja sangat begitu, anak muda tampil. Kalau rame, ibadah pagi tampil. Walaupun tidak pernah ibadah, ambil kesempatan untuk mau tampil. Ya geser yang sudah biasa doa tidak pernah saya bilang, karena saya bukan di koordinator profetik, saya cuek aja. Saya cuma bilang, aduh kasihan. Ini yang harusnya sebenarnya mengingatkan ini orang tuanya. Banyak hal itu. Saya kira di Pinrang jangan ada seperti itu. Itu yang ketiga, yaitu leadership. Yang terakhir adalah transformer, perubahan. Nah, saudara, saya dan saudara ini menjadi pengubah, mengubah yang menjadi tidak baik menjadi baik. Salah satu contoh adalah Abraham diperintah untuk meninggalkan kebiasaan lama leluhurnya untuk melakukan perubahan. Kita baca sama-sama dulu, buka dulu Kejadian 12 ayat 1-4. Ya. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ini masih Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 sama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran menuju ke Kanaan. Nah, sedikit saya mau cerita tentang bagaimana kebiasaan budaya daripada orang-orang Haran ini penyembah berhala. Nah, ketika Tuhan membawa Abraham keluar, memerintahkan Abraham keluar, itu dia menginginkan Abraham bukan sekedar satu bangsa, tetapi menjadi transformer, pengubah, yang mengubah daripada rencana Allah yang selalu gagal. Ketika Adam dan Hawa mulai gagal, ketika Nuh pun gagal, sampai beberapa generasi gagal. Dan Tuhan memilih Abraham di tengah-tengah penyembahan berhala. Kalau saya mau katakan, saya dan saudara dipilih di tengah-tengah orang yang tidak kenal Kristus. Dipanggil untuk apa? Menjadi pengubah. Nah, nanti setelah kembali lagi ke slide itu, nanti setelah Tuhan membawa Abraham keluar,
melalui proses yang panjang, maka nama Abraham dirubah. Tuhan mengganti nama Abraham menjadi Abraham untuk menyempurnakan perubahan itu. Kejadian 17 ayat 5. Kita baca. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena kau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kembali ke slide. Kenapa Abraham menjadi Abraham? Sarai menjadi Sarah. Ada arti semua. Nama saudara, ketika saya dibaptis pertama kali diberikan Clemens. Saya cari Clemens itu siapa. Tetapi saja disebut di dalam Alkitab. Clemens itu sahabat daripada Paulus. Dan disebut juga dia uskup Clemens. Jadi berikan nama itu ketika waktu itu saya masih kecil, masih SD. Karena kita SD Katolik harus mengikuti Katolik. Dan saya dibaptis di Sidik Sakramen Baptis. Dan nama saya ditambah Clemens. Jadi panjang nama saya. Jadi Clemens Hendrik Yong, ada nama Tionghoanya Yong Ching Hai. Clemens Hendrik Yong Ching Hai. Arti Ching Hai itu lautan emas, ya. Yang kedengaran lucu, Rick. Itu ada artinya. Jadi setiap nama kita itu ada artinya, Bu, ya. Semua nama Tionghoa itu ada arti. Sama seperti namanya Abraham diganti ke Abraham. Ada artinya. Saya dicatat dari sini, ya. Nah, perubahan peranan dari Abraham menjadi Abraham, Tuhan mengubah nama Abraham yang artinya bapa yang ditinggikan menjadi Abraham yang berarti bapa dari banyak bangsa. Tuhan mengubah namanya karena perubahan peran yang Tuhan berikan atas hidupnya. Jadi ada perubahan tuh. Bukan sekedar Abraham ke Abraham, enggak. Tapi dari bapa yang ditinggikan artinya menjadi bapa segala bangsa. Jadi kalau suatu ketika nanti nama saudara gembala di Parepare namanya dulu Pak Pendeta Romeo Lubis. Ketika masuk ke GBRU ditambah Jeremia Romeo Lubis. Ada artinya. Saudara dan saya pasti memiliki nama rohani, betul kan? Abraham. Ini contohnya Abraham. Dia dari hanya nama bapa yang ditinggikan menjadi bapa dari banyak bangsa. Ini tujuan Allah. Hanya saja daripada apa? Karena keinginan nafsu ingin punya anak yang Tuhan janjikan tidak tercapai-capai, Sarai memberikan satu usulan sehingga dia mengambil inilah cikal bakal daripada yang terjadi. Saya tidak mau bahas itu, saya tidak mau bawa kepada saudara. Soalnya di Selasa ada tema, ada seminar yang bagus sekali, yaitu sikap kita melihat invasi. Ya. Ini invasi sebenarnya ini adalah tema apa ya? Tema 3 bulan yang lalu, invasion. Invasion itu adalah satu perbuatan untuk mengambil satu daerah. Itu yang terjadi. Abraham melakukan hal itu dan terjadi kesalahan yang fatal sekali sampai saya tidak tahu apakah memang itu sudah dinubuatkan Tuhan sehingga menjadi satu sejarah yang panjang sampai hari ini dan tidak akan berkesudahan. Kita bisa melihat di sosmed, kita bisa lihat di mana-mana ada hujatan-hujatan, ada hal-hal yang saya melihat, aduh, sayang sekali, sehingga ada diskriminasi. Saudara dan saya harus menjadi pengubah. Saudara dan saya yang pertama memiliki kualitas yaitu kerohanian yang betul-betul harus dibentuk dari hari ke hari. Lalu kita harus memahami bahwa
kualitas itu kita memiliki kuasa. Kuasa bukan dipakai untuk sosokan, kuasa bukan untuk dipakai untuk menyombongkan diri, tapi kuasa dipakai untuk memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa, dibawa kepada Kristus untuk kemuliaan Kristus. Itu tanggung jawab saya dan saudara. Sebab Tuhan memberikan kita kuasa sama seperti 12 murid yang diberikan kuasa untuk menaklukkan roh jahat. Setelah itu saudara dipilih menjadi pemimpin. Pemimpin 10 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 1000 orang. It's okay, tidak ada masalah. Kalau jemaat kita hanya dikasih Tuhan 10 orang, 20 orang, saya kira itu batas kemampuan kita. Tapi kalau Tuhan memberikan kita 100 dan lebih daripada itu, berarti Tuhan juga memilih kita menjadi pemimpin untuk 100 orang sampai 1000 orang. Jadi sering kita sharing dengan Tuhan, dia kok bisa ya memiliki jemaat sampai 1000-an, 500-an. Saya hanya bilang begini, bahwa masing-masing memiliki kadar dan takarannya. Kita tidak bisa sebenarnya melihat, meminta hal yang bukan takaran kita. Ya, bukan karena sekedar kita bisa, tapi Tuhan tahu sejauh mana engkau bisa. Kenapa orang diberikan banyak harta? Saya melihat, saya mulai pelajari hidupnya. Ternyata walaupun dia tidak kenal Tuhan, dia suka menabur. Jadi hukum tabur tuai bukan hanya milik daripada orang yang kenal Kristus, tetapi hukum tabur tuai itu hukum untuk bagi siapa saja. Saudara suka menabur, saudara menuai, tapi keselamatan berbeda. Banyak orang berbicara keselamatan, tapi di Kristen hanya satu yang memberikan keselamatan, itu Tuhan Yesus. Pak Gilbert bilang, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi Sang Juru Selamat ini satu. Saya kutip aja bahasanya, hamba Tuhan Gilbert. Dan itu betul. Pada akhirnya dunia berakhir, siapa yang datang menghakimi, mereka pun mengakui Isa Al-Masih. Kita juga mengakui di dalam Wahyu Yesus Kristus yang datang menjadi hakim dunia, menjadi raja atas segala raja, menjadi pengubah. Setelah itu saudara harus mengubah sesuatu yang dari jelek menjadi bagus, bukan menjadi bagus menjadi jelek, membawa dampak yang tidak bagus, tidak bisa. Kita khususnya anak muda bawa dampak yang baik, di rumah bawa dampak yang baik. Ya, menjadi ketika mengenal Kristus kita menjadi berubah, bukan menjadi berubah menjadi Spiderman kah, Superman, bukan. Saudara menjadi berubah menjadi lebih baik. Saudara lebih sopan, saudara kepada orang tua lebih hormat. Kata-kata yang biasanya asal ngomong sembarangan mulai terarah, mulai teratur. Kita tidak sembarangan lagi melakukan atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, yang terakhir saya akan tutup dengan satu kesaksian daripada Martin Luther Jr. Ya, Martin Luther itu ada dua, Martin Luther King Jr. Martin Luther King yang pertama adalah orang yang keluar daripada teologi agama Katolik, karena dia melihat bahwa keselamatan sudah dijual beli, jadi keluar. Tapi ini Martin Luther King Jr. ini zamannya yang berbeda. Martin Luther King itu mulai terinspirasi ketika dia mendengarkan pidato daripada Presiden Abraham Lincoln di Gettysburg pada tahun 1863 yang menekankan kesetaraan dan kemerdekaan. Nah, sedikit saudara, saya ingin memberikan sedikit latar belakang siapa ini Martin Luther King, kenapa dia sampai berubah. Ternyata pada zaman itu ada yang namanya diskriminasi di Amerika. Ya, ada perang sipil yang meletus antara wilayah selatan dan utara, Union melawan Konfederasi. Orang kulit putih dan kulit putih itu tidak setara. Orang kulit hitam, negro, itu menjadi budak. Perbudakan masih berlaku di situ. Sedangkan Martin Luther King Jr. adalah orang kulit hitam.
Ketika dia mendengarkan pidato daripada Abraham Lincoln yang begitu mengatakan bahwa kesetaraan itu harus ada, tidak ada lagi perbedaan. Maka Abraham Lincoln meninggal, ditembak, dibunuh oleh orang-orang yang menolak daripada kesetaraan itu, kebersamaan itu. Sebabnya Martin Luther yang lahir di 15 Januari 1929 di Amerika Serikat, dia memang lahir dari gereja Baptis. Lalu ketika dia melihat ada diskriminasi, ada perbedaan rasisme di situ, orang-orang kulit hitam menjadi budak yang diperjualbelikan. Kalau sekali lagi kita sudah belajar bahwa ketika Allah datang, ketika Yesus Kristus sebagai anak yang telah membebaskan kita daripada budak, itu perbudakan sudah tidak ada. Zaman-zaman tahun 1800 atau abad ke-18 itu masih ada perbudakan. Martin Luther itu dia menolak hal itu. Yang sangat terkenal, dia dibunuh ketika dia melakukan satu seminar. Dia dibunuh, dia ditembak, dia meninggal. Itulah orang-orang yang terlalu sombong, tidak mau ada kesetaraan, ada rasisme, ada perbedaan. Mana saya katakan tanah yang baik adalah tanah yang bisa menerima semua tanaman. Waktu di doa penyembahan kemarin, saya singkat bicara bahwa kita harus menjadi pelayanan yang baik, tanah yang baik, tidak melihat suku, ras, golongan, sosial, semuanya harus kita rangkul. Suku apapun kita akan terima dan kita anggap itu adalah warga dalam kerajaan Kristus. Martin Luther mengubah hal itu, tetapi ada orang-orang yang tidak suka dan dia ditembak mati, sama dengan Abraham Lincoln ditembak mati juga. Pembunuhnya tidak ketahuan, tapi pada akhirnya tertangkap juga. Mari saudara, pada malam hari ini kita belajar tentang keserupaan kualitas, ya. Daripada yang kita tahu bahwa kita harus serupa dengan Kristus, Christ likeness, kualitasnya kita dulu yang kita ubah. Kita ini garam dunia, bukan garam yang dimakan untuk sop, bukan yang ditambahkan dalam sop, bukan seperti itu. Garam yang dimaksud di sini adalah kita harus memiliki rohani yang baik. Kita harus mengerti bahwa kita diberikan tugas tanggung jawab dengan kuasa daripada Allah. Yang ketiga, kita adalah pemimpin-pemimpin kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari pertahankan itu. Yang keempat, kita adalah orang-orang yang membawa perubahan di dalam dunia ini. Mari tetap terus latih terus kerohanian kita. Mari saya undang pemain musik. Mari saudara renungkan kembali kebenaran firman Allah ini, bahwa kualitas keserupaan itu seperti garam dunia. Yang pertama, kerohanian kita yang kita bangun dari hari ke hari. Yang kedua, kita percaya bahwa kita ini diberikan kuasa radah, kita diberikan kabas untuk menaklukkan segala hal-hal di muka bumi ini, untuk menjadi pemimpin leadership yang dipersiapkan untuk kingdom Christ, kerajaan Kristus. Saudara harus percaya hal itu. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berpikir saya siapa, saya tidak pernah mengambil bagian untuk pelayanan di atas mimbar. No, tidak sampai di situ. Saudara menjadi pemimpin itu banyak. Saya kutip dari dunia bilang pelayanan itu banyak segi, betul. Semua kita diberikan pelayanan dalam segi apapun, dan itu Tuhan perhitungkan semuanya. Apapun itu, pembawa kolekte, dia asap di depan nantinya, ya kan? Yang membawakan lagu-lagu, pujian, pemain musik, multimedia, bahkan pengkhotbah sekalipun, tetap upahnya sama, satu dinar. Nah, selama kita mempertahankan hal itu, Tuhan memperhitungkan semua itu, dan Tuhan akan menyiapkan segala yang terbaik bagi kehidupan kita. Oh Yesus, berikan ku hati seperti hatimu.
yang penuh dengan belas kasih. Berikan komandan seperti matamu memandang tuanya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan kami hati, Tuhan, yang penuh dengan belas kasih. Berikan kami mata untuk memandang tuayan yang besar di depan kami. Biar tangan dan kakimu menjadi bagian dalam pelayanan kami, menjadi dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini, Tuhan, yang Engkau angkat, Engkau panggil, Engkau pilih untuk menjadi hamba-Mu. Biarlah kualitas keserupaan itu betul-betul terbentuk di dalam kehidupan kami. Keserupaan rohani, memiliki kuasa otoritas, menjadi pemimpin, dan kami mau mengubah hal yang tidak bagus menjadi baik, hal yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan Malam hari ini kami belajar akan keserupaan Engkau, keserupaan Kristus, bahwa dalam kualitas kami, rohani kami bertumbuh, kami mengerti akan otoritas, kami menjadi pemimpin.
dan kami menjadi pengubah. Materikan firman ini dalam kehidupan kami semua. Abang telah selesai berbicara. Biarlah hikmat daripada Allah, Roh Tuhan, terus berbicara mengingatkan kepada kami semua agar kami menjadi duta-duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, berkati firman Tuhan, amin. Rasanya kita akan membawa persembahan syukur Tuhan kita doa sekali. Kami kembalikan setiap pujian, pengagungan dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan. Setiap firman-Mu, kami percaya firman-Mu menjadi tema di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk beritakan firman-Mu. Kami percaya, walaupun hamba-Mu melangkah, di situ kebenaran-Mu dinyatakan Tuhan. Visi-misi yang Kau taruh Tuhan di atas hidup hamba-Mu akan menjadi kenyataan. Kau berkati kedua tangannya, Kau berkati keluarganya, apapun yang ia kerjakan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, dan Kau buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kini kami rindu membawa persembahan syukur kami. Biarlah kami memberi, karena kami mengasihi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita
Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi. Nama Tuhan, tiba saatnya kita menghadiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan segala berkat yang terbaik sudah Kau berikan kepada setiap dimanapun engkau berada. Ketika engkau berada di desa, di kota, dimanapun engkau berada, Tuhan akan membuat engkau beruntung. Segala sesuatu yang dibuat oleh tanganmu akan berhasil dan beruntung. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja menjadi cita-citamu, Tuhan akan menggenapinya. Di sepanjang minggu ini, Tuhan akan menjagamu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan akan melakukan mujizat terhadapmu. Dan percayalah bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Keluargamu, keluarga hidup kita, suami-suami, para istri, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Diberkatilah GBI Roh Pinrang di tempat ini. Diberkati semua hamba-hamba pelayan yang telah mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Upah mereka tidak sia-sia. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir pada malam minggu ini, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sebab itu, terimalah berkat daripada Allah.
yang baru datang. Anilah cepat sekali datang. Le.